Faslun fi ba'di sunanil mabiti wa ramyi wa syurutihi. Bermula ini itu suatu pasal di dalam menjelaskan sebagian sunnah-sunnah mabit dan sunnah-sunnah melempar jumroh, wa syurutihi, dan sebagian daripada syarat-syaratnya mabit dan melempar jumroh. Wa yusanul wukuf, dan disunahkan wukuf bil masy'aril haram, di Masy'aril haram. Masy'aril haram itu tempat-tempat yang menjadi syiar di tanah haram. Masy'aril haram, tempat-tempat yang menjadi syiar di tanah haram, bi Muzdalifah, yang ada di Muzdalifah. Nah, selama kita berada di Muzdalifah, disunahkan mengunjungi tempat-tempat yang menjadi syiar di sana. Banyak tempat-tempat bersejarah di sana ya, di Muzdalifah. Wa akhdhu hasa jumratil aqabati minha. Berikutnya sunnah mengambil bebatuan jumratil aqabah, bebatuan untuk jumrah aqabah, minha, dari Muzdalifah. Tadi katakan ya, kalau kita naik bus turun sebentar sekedar mencari batu, tapi hati-hati, banyak jamaah haji yang tertipu. Banyak tai onta yang mengering. Karena di sana cuacanya kering kan, banyak tai onta yang mirip dengan batu. Hati-hati, itu nggak sah. Nggak sah ngelempar batu jumroh dengan kotoran najis. Hati-hati ketipu. Soalnya malam, kan malam itu. Dari Arafah kan kita maghrib. Nah, menuju Muzdalifah itu malam, jadi gelap. Hati-hati. Makanya salah satu tools kit ya, itu pakai lampu untuk membedakan mana batu, ya lampu, mana batu, mana kotoran binatang. Perlu, itu penting. Kenapa? Jadi batal nanti melempar jumrohnya kalau dengan najis. Nah, itu banyak masalah di situ. Waqat'ut talbiyati inda ibtida'ir rami, dan sunnah memutus talbiyah ketika memulai melempar jumroh. Berarti sebelum memulai melempar jumroh, talbiyah nggak putus-putus terus, labbaik Allahumma labbaik terus. Nah, ketika memulai melempar jumroh, putuskan sejenak. Apa kita ganti? Wa takbiru ma'a kulli khaswatin. Diganti dengan takbir beserta dengan setiap batu, lemparan batu. Ya. Yang paling pendek ya Allahu Akbar. Allahu Akbar. Nah, yang paling lengkap Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar walillahil hamd. Itu paling lengkap. Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar walillahil hamd. Paling lengkap. Nah, kalau ingin ikhtisar, Allahu Akbar. Dan harus mengenai tiang. Karena jumroh itu kan bentuknya tiang. Seperti sumur besar, tengah-tengahnya ada tiang. Harus mengenai. Walaupun ulama ikhtilaf. Kalau Imam Malik tidak harus kena, cukup masuk ke lubangnya saja itu. Karena ada lubang kayak sumur gitu. Dengan masuk ke lubang saja cukup. Tapi di madhab Syafi'i, jumhur madhab Syafi'i, harus kena tiangnya. Nah, harus kena, pas kena tiangnya. Nah, maka hati-hati di sini ya. Hati-hati, jangan nyebrang ke sana bertak gitu. Kena tiang, pas. Kenapa? Karena ini niatkan melempar musuh kita, iblis laknatullah alaihim. Ya, lempar. Allahu Akbar. Nanti ada kriteria batunya, hati-hati nih. Takbir ya. Ya Allah, kebayang ya nikmatnya ya, Masya Allah. Bayangin ini kita lagi apa ya, manasik haji ini. Bayangin. Wa yadkhulu waqtul halqi, dan sunnah masuk waktu halak, masuk waktu cukur. Waram jumratil aqabah, dan waktu melempar jumrah aqabah. Wa tawafil ifadati, dan tawaf ifadah. Binisfi lailatin nahri, pada pertengahan malam hari raya. Nah ini. Jadi sunnahnya halak, tahalul, mencukur
melempar jumrah Aqobah dan tawaf ifadah itu sudah melewati tengah malam hari raya. Sunnah itu. Kan selesai wukuf maghrib ya. Nah, bagi yang mampu yaitu langsung melempar ke jumrah Aqobah. Bahkan ada yang langsung melaksanakan tawaf ifadah, tapi ini jarang. Walaupun sunnahnya begitu afdalnya, tapi jarang. Kenapa jarang begitu? Karena ya saking banyaknya. Itu biasanya nanti diserahkan kepada kebijakan ketua kloternya, karu dan karomnya, ketua regu dan ketua rombongannya, kebijakannya. Kan ini sunnah nih ya, sunnah kan ya, sunnah memang bagusnya setelah setelah wukuf ke Muzdalifah langsung tuh tahallul, tawaf ifadah ya, dan melempar jumrah Aqobahnya itu sudah masuk pertengahan malam Idul Adha, kan malam tanggal 10 itu. Tapi ingat, ini sunnah. Jangan sampai mengejar sunnah tapi menelantarkan keselamatan kita. Karena pasti orang banyak yang berlomba-lomba di situ. Ngejar apa? Ngejar afdal. Nah, ini. Wa yabqa ramyu ila akhir tasyrik, dan tetapnya melempar jumrah itu sampai akhir tasyrik. Wal halqu, dan halaq tahallul mencukur, wa tawafu, dan tawaf abadan selamanya. Maksudnya melempar jumrah itu batasan waktunya sampai berakhir hari tasyrik. Karena melempar jumrah itu hanya pada hari tasyrik. Adapun mencukur dan tawaf ifadah itu abadan. Seterusnya, nggak dibatasin waktunya, kapan aja sempatnya. Itu maksudnya. Makanya banyak yang akhirnya fleksibel. Tawaf ifadahnya diakhirkan. Kenapa? Karena tawaf ifadah ya sama tahallul tidak ada batasan waktunya. Kecuali melempar jumrah harus pada hari-hari tasyrik. Wa tusannul mubadaratu bi tawafil ifadah, dan disunahkan bersegera untuk tawaf ifadah ba'da ramyi jumratil Aqobah. Nah ini setelah melempar jumrah Aqobah, kalau memang kondisinya memungkinkan. Catat baik-baik ya, disunahkan bersegera tawaf ifadah setelah melempar jumrah Aqobah. Memang afdalnya kayak begitu. Fayadkhulu Makkah wa yatufu, maka masuk ia ke Mekah, wa yatufu, dan tawaf ifadah maksudnya, wa yas'a, dan sa'i, in lam yakun qad sa'a, jikalau memang keberadaannya belum sa'i. Ya, kalau memang dia belum melakukan sa'i. Summa ya'udu ila Mina. Summa ya'udu ila Minan, kemudian dia kembali ke Mina. Wa yabitu, dan mabit di Mina layali tasyriqi, pada malam-malam tasyrik. Afdalnya begitu. Kelar lah itu mah. Ya. Udah kelar tuh. Kalau orang bisa langsung habis jumrah Aqobah langsung tawaf ifadah. Wa yarmi kulla yaumin, dan melempar jumrah setiap hari, min ayyamit tasyriki, daripada hari-hari tasyrik, al jamaratis salasa, pada jumrah yang 3. Ba'da zawali, setelah tergelincir matahari, setelah masuknya waktu zuhur, kulla wahidatin, setiap satu jumrahnya, sab'a hasayatin, 7 batu, 7 lemparan batu. Ya, ini paling afdalnya begini. Ini urutan yang paling sempurna seperti ini. Tapi lagi-lagi dilihat situasi dan kondisi. Makanya di sini sunnah. Nah, sunnah nih, ini urutan yang paling sempurna begini. Wa yushtaratu ramyus sab'il hasayati wahidatan. Dan disyaratkan melempar 7 batu itu wahidatan, satu-satu. Jangan 7 sekaligus. 7 satu. Wa tartibul jamarati, dan sunnah, dan disyaratkan mentartibkan melempar jumrah fi ayyamit tasyrik, pada hari-hari tasyrik. Wa ayyakuna bainaz zawali wal maghribi wal ghurubi fiha, dan
Disyaratkan pula keberadaan melempar itu antara waktu zuhur sampai terbenam matahari fiha pada hari-hari tasyrik. Fi ayyamit tasyrik, pada hari-hari tasyrik. Jadi mulai melempar jumrohnya dari mulai masuk waktu zuhur sampai dengan terbenam matahari selama hari tasyrik. Wa qaunul marmiyi hajaran. Wa qaunul marmiyi hajaran. Dan keberadaan dan disyaratkan keberadaan marmi. Marmi itu benda yang dilempar, benda yang digunakan untuk melempar. Marmi. Hajaron itu batu. Jangan diganti kacang tanah. Rekorma lagi ente. Kesalahan pakai sendal. Kenapa ngelempar iblis? Diganti sendal. Harus batu. Wa ayusamma romyan, wa ayusamma, dan dinamakan ya romyan dengan romyan, romi melempar itu, wa kaunuhu, dan keberadaannya melempar itu bil yadi dengan tangan. Disebut romyun, disebut melempar itu karena menggunakan tangan. Berarti jangan tidak menggunakan tangan. Kayak apa? Pakai kaki, main bola. Atau pakai apa? Tapel, lepetan. Nah, jadi namanya romyu itu harus pakai tangan. Dinamakan romyan ya karena keberadaannya melempar itu pakai tangan. Wasunanuhu, dan sunnahnya melempar batu ayakuna biqadril hasa al-khadfa. Ayakuna, hendaklah ada biqadri hasa, dengan ukuran batu al-khadfa, yang boleh dipakai untuk melempar. Khadaf ya. Jadi ukur batunya, sekira-kira batu ini boleh atau layak digunakan untuk melempar. Berarti jangan melebihi besar tangan kita. Jangan batunya melebihi besar tangan kerikil, berarti maksudnya ya. Kerikil, jangan batunya nanti menyusahkan kita untuk melemparnya. Gitu. Khadab itu maksudnya. Jadi layak untuk dipakai melempar. Khadfa itu. Wa man taraka ramya jamratil aqabati, dan barang siapa yang meninggalkan melempar jumrah aqabah au ba'di ayyamit tasyriki, atau meninggalkan sebagian hari-hari tasyrik, melempar jumrah pada hari-hari tasyrik, tadarakahu, maka dia harus menyusulnya fi baqiha, pada sisa-sisa hari tasyrik. Fi baqiha, pada sisa-sisa hari tasyrik. Bagi yang ketinggalan, maka dia harus menyusulnya pada sisa-sisa hari tasyrik. Adaan, secara adaan, secara kontan. Wa man aradan nafar, dan barang siapa yang ingin nafar awal minan, dari Mina, fitani, pada hari kedua, ayyamit tasyriki, pada hari tasyrik, jaza, maka dibolehkan. Jadi barang siapa jamaah haji yang ingin nafar awal, ingin lebih dahulu meninggalkan Mina, maka dia harus bermalam dulu 2 malam, ya 2 hari pada hari-hari tasyrik. Nah, pada malam ketiganya dia boleh pergi meninggalkan Mina menuju Mekah. Jaza ini dibolehkan. Disebut dengan nafar awal.